Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini Allah masih memberikan limpahan rahmat sehingga kita dapat meringankan langkah kita dalam rangka menjalankan sholat secara berjamaah. Selama serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan kepada senantiasa orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnahnya dengan mengharap mendapatkan syafaat di hari kemudian. Pada kesempatan subuh hari ini kita akan membacakan satu buah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaghfirullahu lisyahidi kulla dhanbin illa ad-daina fa inna Jibril alaihi salamu qala lidzalika. Rawahu Ahmad wa Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Amr bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa bagi orang-orang yang gugur di jalan Allah, yaitu orang-orang yang mendapat predikat syahid karena membela memerangi orang-orang kafir di jalan Allah, illad daina, kecuali dosa hutang. Fa inna Jibril alaihi salam, karena sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam qala lidzalika, mengadu berkata kepada Allah tentang hutang itu sendiri. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah dari hadis tersebut. Adapun faedah yang pertama, fihi dalilun ala anna al-jihada fi sabilillah wal iman billahi afdal min ghairihima. Jadi ibadah jihad di jalan Allah merupakan amalan yang paling utama dibandingkan amalan-amalan lainnya, seperti halnya siam, salat dan ibadah-ibadah yang baik lainnya. Kemudian makna jihad di sini dalam konteks hadis ini adalah mereka yang senantiasa berjihad di jalan Allah, yaitu memerangi orang-orang kafir. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwasannya kita sudah hidup di masa aman, di mana jauh daripada peperangan. Berbeda dengan zaman Rasulullah SAW yang penuh dengan peperangan. Bahkan dalam satu riwayat Islam pernah berjaya, bahwa bahkan sampai 2/3 dunia itu hampir dikuasai oleh umat Islam, ya, karena melalui peperangan itu sendiri. Maka faedah yang pertama bahwasanya jihad adalah merupakan amalan yang paling utama. Lantas bagaimana? Apakah kita selaku generasi akhir zaman ini masih mendapatkan keutamaan ini? Maka jihad dalam arti yang secara umum itu dapat kita artikan seperti halnya orang yang bersungguh-sungguh dalam meniti segala kebaikan-kebaikan yang telah Allah dan Rasul ajarkan. Seperti halnya orang-orang yang senantiasa berjihad bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, meningkatkan
meningkatkan kualitas keimanan dan takwa kepadanya, bersungguh-sungguh pula dalam meninggalkan kemaksiatan demi kebaikan dirinya dan kebaikan lingkungan sekitar. Seperti halnya orang yang menuntut ilmu, kemudian ibu-ibu yang kemudian melahirkan kemudian meninggal dunia, itu merupakan sebagai orang-orang yang syahid di jalan Allah, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faidah yang kedua, fihi dalilun ala anna al-jihada bisyartin ay yakuna fi sabilillahi ma'al ihtisab. Artinya orang yang berjihad, orang yang membela agama Allah itu tidak boleh membela setengah-setengah. Bahwasannya di akhir zaman seperti sekarang ini kadang banyak sekali agama kita dinistakan, agama Islam kita dihina, Nabi kita kemudian dihina, ya. Padahal kita selaku umat Islam telah meyakini kebenaran di dalam Allah dan Rasulnya. Maka tentu sikap kita sebagai seorang muslim minimal ada rasa tidak suka, ada rasa marah di dalam hati kita ketika Islam dihinakan, ketika Nabi kita dinistakan. Maka kemudian kalau kata Buya Hamka bahwasannya barang siapa yang tidak tergeming dalam hatinya ketika Islam itu dinistakan atau dihina, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Nah, ini begitu kerasnya ajaran Islam ketika dihina. Nah, maka kita ketika membela agama kita jangan setengah-setengah. Bisa kita membela dengan totalitas, ya, totalitas tanpa batas, kan, seperti itu. Kemudian faidah yang ketiga, fayakunu syahidu bisyahadah mustahiqqan lil maghfirah illa ma kana minad duyun. Nah, ini yang penting yang ketiga, yaitu orang yang mati syahid di jalan Allah itu predikat syahidnya sebagai syuhada itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Lantaran mereka masih meninggalkan hutang. Hutang di sini itu tidak dicatatkan secara spesifik, bisa 1.000, bisa 2.000, bisa 5.000 atau mungkin bahkan sampai jutaan. Sekelas para sahabat yang berperang di jalan Allah yang kemudian meninggal di medan peperangan masih meninggalkan hak-hak adami, dalam hal ini adalah hutang, maka Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Lantas bagaimana dengan kita yang bukan para sahabat, yang bukan para tabi'in, yang bukan nabi, hisab masih menegangkan, siksa kubur juga masih menanti. Tentunya kita juga harus menjalankan hak-hak adami semacam ini, tentunya dengan masalah hutang. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah yang begitu panjang sekali, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila idza tadayantum bi dainin faktubuhu, ya, ila ajalin musamma faktubuhu. Maka barang siapa di antara kalian yang ada akad hutang piutang, maka dicatat supaya tidak lupa. Supaya nanti apa, ketika sudah ada rezeki, sudah ada uang, sudah ada barang, kita mampu untuk mengembalikan hak-hak adaminya atau hak-hak yang wajib kita bayarkan. Seperti halnya kalau kita sering mendengar bahwasanya kalau orang yang telah meninggal dunia itu kan bagi yang bersangkutan apabila masih meninggalkan hak-hak adami untuk bisa menghubungi keluarga kami. Maka misalkan seorang yang meninggal dunia masih meninggalkan hutang ataupun hak-hak yang lainnya, maka ahli waris menjadi penggantinya. Yaitu kalau misalkan punya hutang berarti hutangnya dilunasi dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita, ya, hanya karena hutang 2.000 mungkin ataupun 5.000 yang mungkin kita anggap kecil, itu dapat menghalangi diri kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, dari hadis yang kita sampaikan bahwasanya kita bisa simpulkan ada 3 faedah, ya. Yang pertama adalah jihad merupakan amalan yang paling utama, dan yang kedua, ketika kita membela agama Allah itu jangan setengah-setengah, kita harus totalitas tanpa batas. Kemudian yang ketiga yaitu, ya, seluruh dosa-dosa manusia, maka barang siapa yang masih saat ini memiliki hutang, ya, hutang puasa mungkin, ya, ataupun hutang yang secara nominal yang bisa diselesaikan,
Semoga Allah mudahkan kita semua dalam menjalankan hak-hak adami yang lainnya. Di antara satu amalan yang dapat memudahkan kita dalam mendatangkan rezeki ataupun melunasi hutang, ada satu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Di antara doanya yaitu Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalik, ya Allah cukupkanlah ya aku dengan sesuatu yang halal. Wa aghnina bifadlika. Allahumma kfina bihalalik an haramik, dan jagalah kami dari yang haram. Wa aghnina bifadlika amman siwak, dan berikanlah kecukupan kami dengan keutamaanmu ya Allah. Ini doa ini dapat kita amalkan pada setiap hari Jumat. Terutama yang laki-laki, setelah khutbah Jumat, rangkaian sholat Jumat selesai, perbanyak doa tersebut. Bagi untuk ibu-ibu ataupun wanita nanti bisa di waktu sore hari ya, ketika menjelang maghrib banyak digunakan dan diamalkan doa tersebut. Semoga bermanfaat apa yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.